Perkenalkan, nama saya Mirza Ferdiansyah dari kelas TIH angkatan 23 dengan 3 digit NIM terakhir 272. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang laporan proyek akhir sains komputasi yang berjudul Social Media Analysis. Pertama-tama kita pemilihan latar belakang datasetnya. Di sini saya menggunakan dataset Social Media Analysis dikarenakan informasi yang diberikan komprehensif namun sederhana dan relevansi dengan tren teknologi digital. Melalui pemilihan dataset ini diharapkan analisis yang dilakukan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebiasaan penggunaan media sosial serta menjadi dasar untuk penilaian atau pengembangan strategi digital di masa mendatang. Yang kedua, penjelasan data dan visual data. Data yang saya gunakan yaitu social media analysis yang dimana memiliki fitur user ID, usage duration, age, country, total like. Pada dataset ini saya hanya menggunakan 50 data dan mengambil usage duration sebagai X, data X, kemudian total Y sebagai Y, total X sebagai Y. Untuk datanya seperti ini, saya ambil sebagian saja, kemudian saya membuat plot datasetnya. Ini saya membuat dari program MATLAB. Yang lingkaran biru ini data analisis, yang garis adalah regresi linear. Untuk yang lain ini hasil dari GSS dan titik optimal FMIN-BD. Kemudian implementasinya kita generate persamaan fungsi persamaannya dari MATLAB juga, yang menghasilkan dari program yaitu Y sama dengan 1,18 dikali X tambah 0,16. Kemudian kita hitung nilai RMSE dan dibandingkan dengan data aslinya. Membandingkan Y prediksi dengan Y aktual dengan memasukkan nilai X ke dalam fungsi persamaan. Untuk X nya usage duration, Y nya total like. Untuk mencari Y nya tadi kita gunakan persamaan regresi linear ini, masukkan fungsi X nya 1,8, kita kalikan yang X ini 2, kemudian ditambah 0,16 dan menghasilkan 2,52. Kemudian kita cari Y min Y prediksinya. Untuk perbandingannya ini tidak jauh besar sih, 2 ke 2,52, tidak jauh besar banget, kecil. Kemudian kita hitung juga nilai RMSE nya dan dihasilkan 4,0822554103. Kemudian nilai RSS nya 5833,3624. Ini untuk perhitungan dari program MATLAB nya, hasilnya sama 4,0826 dibulatkan. Kemudian manualisasi perhitungan secara digital. Di sini saya mengambil interval awalnya untuk nilai A ini dari nilai terkecil nilai data X, kemudian yang B ini nilai terbesar dari data X 13 ini. Kemudian melakukan perhitungan, hitung D nya yaitu 1/1,618 dikali 13, B nya ini dikurangi A 1 dan menghasilkan 7,416. Kemudian menghitung nilai X, hitung X dan X1 dan X2. B dikurangi D 13 dikurangi 7,416 sama dengan 5,584. X2 nya A ditambah D sama dengan 1 ditambah 7,416 ini tadi hasilnya dikurangi sama dengan 8,416. Untuk perhitungan evaluasi fungsinya fx1 1,18 dikalikan hasilnya x1 tadi, kemudian ditambah 0,16. Ini dari fungsi persamaan linear tadi, hasilnya 1,18 dan 0,16 ini menghasilkan 6,7511. Kemudian
fx2 nya sama juga. Untuk x nya ini kita isikan x2 ini 8,416 menghasilkan 10,087 dan menghasilkan interval baru fx1 lebih kecil dibandingkan fx2, maka A sama dengan 1, B nya 8,416. Kemudian lanjut ke iterasi satunya, interval awalnya itu 1, B nya ini hasil tadi 8,416. Kemudian hitung D nya menghasilkan 4,584, hitung X1 dan X2 nya, X1 nya menghasilkan 3,832, X2 nya menghasilkan 5,584. Kemudian menghitung evaluasi fungsi, kita masukkan nilai X1 dan X2 tadi, dihasilkan 4,662, yang X2 nya 6,7511. Kemudian mendapatkan interval baru fx-1 lebih kecil dari fx-2, maka B nya kita gunakan yang 5,584. Dan lanjut ke interval 2, interval A nya ini 1 tetap, B nya ini yang tadi 5,584. kemudian hitung D 2,832, hitung X1 X2 nya menghasilkan X1 nya 2,752, X2 nya 3,832. dan evaluasi fungsi fx1, X nya kita masukkan X1 nya tadi di sini dan menghasilkan 3,410. kemudian fx2 nya kita ini isikan yang ini X2, lalu melakukan perhitungan menghasilkan 4,662. dan interval barunya fx1 lebih kecil dibandingkan fx2. kemudian kita ambil B nya tadi 3,832. dan lanjut ke iterasi 3, interval awalnya 1, B nya 3,832, kemudian hitung D nya 1,762, hitung X1 X2 nya mendapatkan 2,070, X2 nya 2,762. kemudian hitung evaluasi fungsi fx-1, yaitu X nya tadi kita masukkan X1 nya ini taruh sini, melakukan perhitungan menghasilkan 2,606, fx2 nya menghasilkan 3,423. kemudian mendapatkan interval baru fx-1 lebih kecil dari fx1 lebih kecil dari fx2, maka A1 B sama dengan 2,762. kita lanjutkan sampai ke iterasi 10. kemudian interval selanjutnya akan dilanjutkan pada program MATLAB. kemudian kode program beserta penjelasan dalam MATLAB dan membandingkan dengan fmin BND nya. Untuk gambar pertama ini untuk membaca dari file Excel nya, untuk data X sama dengan data 1 ini mengambil semua baris di kolom pertama yang dianggap sebagai X, nilai X. Data 2 nya ini dianggap sebagai nilai Y. kemudian yang gambar kedua ini untuk menghitung regresi linearnya. Polyfit XY1 ini melakukan regresi linear orde 1. kemudian gambar yang ketiga ini untuk menampilkan persamaan regresi linearnya. Ini menampilkan hasil persamaan regresi linear dalam bentuk Y sama dengan P1 dikali X plus dikali di Y sama dengan P1 dikali X ini nilai datanya ditambah menghasilkan P2, ini Y, persamaan regresi Y. kemudian gambar yang keempat ini untuk melakukan perhitungan RMSE, yang dimana Y min Y fit ini selisih antara nilai Y asli dan Y prediksi. Ini akar pangkat 2 ini untuk kuadrat dari selisih tersebut, mean ini rata-rata dari kuadrat selisih,
SQRT ini akar kuadrat dari hasil rata-rata tadi. Kemudian lanjut ke gambar yang selanjutnya. Ini untuk melakukan perhitungan GSS. A dan B ini melakukan interval pencarian awal nilai minimum dan maksimum dari X. Ini min dan max. Tol ini untuk toleransi menentukan kapan iterasi berhenti. P ini rasio emas 1,618. Kemudian melakukan proses iterasi, menghitung titik X1 dan X2 dalam interval AB, membandingkan nilai F X1 dan F X2. Kemudian melakukan pembaruan interval menjadi A X2. Ini pembaruan interval menjadi X1, B. Outputnya yaitu XOPTX adalah nilai optimal, YOPTY adalah nilai fungsi di XOPTX ini tadi. Kemudian gambar selanjutnya ini F-min BD untuk mencari minimum. F-min BD ini untuk menemukan nilai minimum dari fungsi dalam interval tertentu. Kemudian gambar selanjutnya ini untuk menampilkan plotting dari data tersebut. Kemudian hasil analisis dan kesimpulan. Berdasarkan data sosial media analisis yang digunakan, analisis dilakukan dengan pendekatan regresi linear sederhana serta optimasi titik minimum menggunakan metode GSS dan F-min BD. Hasil analisis yang diperoleh yaitu persamaan regresi linear. Penggunaan metode regresi linear dapat diperoleh persamaan regresi yaitu Y1,18X tambah 0,16, dimana X adalah usage duration dan Y adalah total life. Slope P1 ini 1,18 tadi, yang ini untuk kemudian yang P2 nya ini 0,16 ini tadi. Kemudian perhitungan RMSE. Setelah melakukan perhitungan RMSE melalui program MATLAB dan Excel, hasil yang didapat sama yaitu 4,082554,103 yang dari program 4,0826. Nilai ini menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi adalah 4,82. Kemudian perhitungan GSS digunakan untuk mencari nilai minimum fungsi regresi linear dalam interval 1 dan 13 tadi. Kemudian perhitungan GSS dilakukan secara manual minimal 10 iterasi. Untuk iterasi selanjutnya dilanjutkan menggunakan program MATLAB yang menghasilkan XOPT nya ini 1000, kemudian YOPT nya 1,3378. Ini dari program MATLAB. Untuk perbandingan dengan F-min BD nya digunakan untuk mencari nilai minimum dari interval yang sama, hasilnya sama, titik minimum XOPT sama dengan 1000, nilai fungsi minimumnya YOPT nya 1,378. Untuk kesimpulannya, persamaan regresi linear yang diperoleh adalah Y sama dengan 1,18 X tambah 0,16 menunjukkan hubungan linear positif antara usage duration dan total life. Yang kedua, nilai RMSE sebesar 4,082 menunjukkan tingkat akurasi regresi yang cukup baik meskipun terdapat sedikit perbedaan. Metode GSS dan F-min BD sama-sama menemukan titik minimum XOPT nya 1000 dan nilai fungsi minimum YOPT nya 1,3378. Dari hasil analisis yang dapat disimpulkan bahwa semakin rendah usage duration, maka semakin rendah pula nilai total life yang diperoleh. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari presentasi ini. Apabila ada kurang kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.